Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abdihi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati narasumber kita, guru kita Ustadz Lukman Kasno SPDI. Semoga Allah merahmati dan selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Didi Sungaidi beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Bapak Dr. Ustadz Jamasari beserta jajarannya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ulama, para sesepuh, para Ketua RT, Ketua RW, serta yang saya hormati hadirin para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kajian Ahad pagi ini. Semoga langkah kaki kita, niat kita dari rumah masing-masing selalu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, dan kepada kita yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Semoga kita di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, semoga yang hadir pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, baik kesehatan jasmani maupun rohaninya. Dan mungkin pada hari ini maupun saat ini dari orang tua kita, dari saudara kita, dari para tetangga kita, baik teman-teman kita yang masih dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul dan beribadah bersama di tempat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang bertepatan pada tanggal 28 Februari 2026 bertepatan dengan 1 Maret ya, 1 Maret 2026 bertepatan dengan 11 Ramadan ya Pak ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang serta kesehatan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Susunan acara yang pada pagi hari ini, yang pertama ialah pembukaan, yang kedua kajian dengan narasumber Ustadz Lukman Kasno SPDI dengan tema zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga acara tanya jawab, dan yang keempat diakhiri dengan doa dan penutup. Sebagai awal, marilah kita buka kegiatan kajian Ahad pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan serta menyimak kajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Lukman Kasno SPDI MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Ustadz Dr. Jamasari MAG, peserta jajaran, dan yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Bapak Haji Didi Sungaidi SE, serta jajarannya, dan yang saya hormati seluruh para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi semuanya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Saya dapat amanah ini untuk menyampaikan ini, walaupun ini sebetulnya sudah dibahas ini pekan lalu ya, sebetulnya mengenai zakat, infak dan sedekah. Tapi ya mungkin kita sharing aja ya, paling terkait dengan ini, karena ada satu titik tekan kemarin itu dari salah seorang jamaah bertanya ketika setelah diumumkan mengenai zakat profesi, kan begitu ya, zakat profesi. Nah di sini saya tulis itu agak mungkin kebalik kali ya, infak, sedekah, zakat, kan begitu. Nah, biasanya kan zakat, infak, sedekah. Ternyata ini adalah ungkapan yang sebetulnya urutannya setelah saya cek kembali, ya kira-kira begini urutannya. Infak dulu yang besar, kemudian baru sedekah, baru mengerucut kepada yang khusus lagi, yaitu zakat. Artinya gimana? Ini kalau berdasarkan yang ada di sini, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Sampai situ dulu. Ayat ini biasanya ini dipakai terus secara umum. Ada kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di situ adalah anfiqu. Ya. Itu kalimat anfiqu itu adalah artinya infak. Kalau arti dari awal kita artikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah olehmu, keluarkanlah olehmu, min thayyibati, dari hal-hal yang baik, dari segala yang baik-baik, ma kasabtum, dari apa-apa yang kamu usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Kira-kira arti letterlessnya begitu. Jadi segala hal yang baik-baik yang kita usahakan, dan segala hal yang baik-baik juga yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dari bumi ini, maka itu kita keluarkan infaknya. Jadi kita nafkahkan gitu. Nah, dari sinilah muncul istilah itu infak yang kita kenal sekarang menjadi ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Kenapa infak duluan ini yang kita dulukan? Karena ternyata kalau dibuat cakupannya, secara cakupan, infak itu lebih besar. Jadi tema besarnya itu adalah infak. Jadi segala pengeluaran yang kita keluarkan dalam membiayai apapun juga, itu namanya infak. Jadi semuanya, mau yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, infak yang wajib bagi setiap orang adalah nafkah. Jadi nafkah kita kepada keluarga kita itu adalah wajib. Ya, nafkah yang kita keluarkan itu adalah wajib. Dan itu untuk keluarga kita. Nah, dari infak yang besar ini, di dalamnya ada
sodakoh. Jadi ini yang untuk keluarga namanya nafkah. Yang untuk orang di selain dari keluarga inti itu barulah namanya sedekah, gitu. Maka tidak ada istilahnya infak untuk sedekah untuk keluarga. Jadi itu bukan sedekah. Kalau sedekah itu sunnah. Justru yang menjadi keharusan itu adalah nafkah wajib. Seorang bapak atau ibu, ayah dan ibu kepada anak-anaknya atau seorang suami kepada istrinya itu wajib, infaknya harus wajib ya keluarkan nafkah. Baik diminta atau tidak diminta, harus dia keluarkan. Jadi nggak boleh ditahan-tahan, gitu. Ya udah dikeluarkan, gitu. Ya. Mentang-mentang istri kerja, terus suami juga kerja, terus istrinya kerja punya duit, kata suami, ya udah deh kan kamu udah punya duit, nggak dikeluarkan infaknya. Nggak, itu wajib harus dikeluarkan nafkahnya. Ya, besar kecilnya itu relatif, tapi harus dikeluarkan, tetap dikeluarkan. Nah kemudian di dalam infak itu kan ada sedekah tadi tuh. Nah sedekah ini adalah segala yang kita keluarkan yang baik. Itu sebagai tatawuan, sebagai tambahan. Nah, kemudian di dalam sedekah itu ada yang namanya sedekah wajib. Itulah yang kita kenal dengan zakat. Jadi ada infak besarnya, kemudian ada sedekah. Di dalam sedekah ini ada zakat. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Sementara yang tidak wajib itu yang sedekah-sedekah yang kita kasihkan itu. Nah, nanti di dalam infak itu ada yang namanya hadiah. Ada yang namanya hadiah, ada yang namanya hibah. Semua ini adalah konsep perpindahan harta di dalam Islam. Ya, konsep perpindahan harta di dalam Islam ini yang model infak ini adalah model yang tidak ada takobulian, tidak ada balasannya, tidak berbalas begitu. Artinya tidak ada transaksi balasan. Jadi kalau mau ngasih aja, nggak ada membalas kepada kita. Beda dengan muamalat seperti jual beli. Kalau jual beli ada pembeli dan ada penjual. Pembeli dia membawa harta yang dia miliki untuk membayar apa yang dia beli. Sementara penjual ada harta yang dia jual, dengan dia menjual itu dia akan mendapatkan harta dari orang lain. Nah itu ada namanya saling take and give, saling memberi, saling tukar menukar. Itu jual beli. Kalau sewa menyewa, muamalat juga di dalam fikih itu juga dibahas. Itu juga ada lawannya. Orang yang menyewakan, dia punya kontrakan. Sementara orang yang menyewakan ini, dia tidak memberikan rumahnya cuma-cuma, ya, dan dia juga tidak memberikan rumahnya itu kepada orang lain. Cuman yang dia berikan adalah manfaatnya. Itu yang dia sewakan. Manfaatnya apa? Dipakai oleh orang lain. Nah, ketika orang lain memakai manfaatnya itu, terus membayar, maka itu namanya kan sewa. Itu ada balasannya. Tapi ketika yang punya rumah ini memberikan kepada orang lain untuk dipakai, itu namanya hibah. Hibah apa namanya? Hibah manfaat. Rumahnya sih masih tetap milik si pemilik gitu. Itu masuk ke dalam kategori hibah, kan begitu. Nah, kalau rumah itu dikasih secara gelondongan semuanya kepada orang yang mau menempatin, itu namanya juga hibah, tapi bukan hibah manfaat, hibah barang. Nah itu infak itu gede itu. Nah ketika dia memberikan rumah itu secara cuma-cuma tidak ada balasan, itu bukan jual beli, bukan sewa menyewa, bukan utang piutang dan bukan segala macam, tapi itu masuk dalam kategori infak ini. Kira-kira begitu. Nah Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dalam Islam yang namanya zakat ini tidak disebutkan zakat secara spesifik asnafnya, si penerimanya.
Jadi kalimat yang dipakai adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sedekah itu untuk orang fuqara dan masakin. Artinya kalau kita ambil garis besarnya tadi sedekah, terus di dalamnya ada zakat. Nah, yang sedekah yang untuk 8 asnaf itu terus ditarik oleh para ulama menjadi haknya zakat. Tapi ketika kita bersedekah kepada yang 8 asnaf itu juga boleh. Kira-kira begitu. Ya. Ini kaitannya dengan kedudukan ya dari istilah-istilah ini. Nanti mohon koreksi kalau memang ada koreksian, mohon koreksian dari para jamaah ya. Kalau ada hal yang kurang pas. Baik. Yang menarik adalah dari kalimat ini pun para ulama mengambil pengertian zakat, yaitu zakat profesi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi kalimat di situ ada ma kasabtum. Keluarkanlah olehmu dari segala hal-hal yang baik. Dari apa? Dari yang sudah kamu usahakan. Jadi yang kamu usahakan itu apa? Kerja kan begitu ya. Yang kamu kerjakan tapi menghasilkan. Nah, maka keluarlah hal-hal yang baik-baik dari situ, itu jadi diwajibkan begitu. Nah, yang menariknya lagi kalau zakat profesi ini adalah zakat yang muncul belakangan di abad ke-20. Terutama yang gencar sekali menyampaikan ini dan menjadi disertasi doktornya adalah dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Beliau tesis doktoralnya itu tentang zakat. Zakatnya zakat fitrah. Zakatnya zakat profesi. Bukan zakat fitrah. Nah, kan kita tahu bahwasanya ada zakat itu 2. Zakat fitrah yang sekarang ini sedang kita gerakkan ini sampai nanti menjelang sholat Id. Dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat fitrah kita paham bahwa sejak awal Ramadan itu sudah boleh dikeluarkan sampai nanti menjelang sholat Id. Ya, sebelum as-sholatu jami'ah rahimakumullah, as-sholatu li'idil fitri kan begitu. Nah, sebelum itu wajib kita keluarkan. Ya. Syaratnya orang yang mempunyai kelebihan makan pada hari itu untuk hari besok. Nah, itu wajib mengeluarkan. Makanya setiap jiwa semuanya ini wajib mengeluarkan kan begitu. Itu kalau zakat fitrah. Kemudian syarat yang lain adalah orang itu hidup sampai 1 Syawal. Ukuran 1 Syawalnya itu kapan? Maghrib. Maghrib lewat 10 menit itu udah masuk itu. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi kalau ada seseorang ya yang dianya hidup tapi hidupnya sampai menjelang maghrib, kemudian innalillah wassalam kan begitu, meninggal ya qadarullah gitu kan ya. Itu kalau saya contohin ke anak-anak itu begini. Jadi menjelang malam takbiran, sore hari ada anak-anak pingin pawai takbiran, naik motor, izin dari rumah naik motor sama orang tuanya, ya kan, berangkat sebelum maghrib, ya menjelang maghrib gitu kan, tiba-tiba di jalan tabrakan, kan begitu, itu ninggalnya kenapa itu mau takbiran kan begitu, ya kan? Maka anak itu secara hukum meninggal sebelum maghrib gak wajib dia zakat fitrah. Orang tuanya tidak diwajibkan untuk menzakatkan fitrahnya. Nah, terus kalau orang tuanya ngasih zakat fitrah hukumnya apa? Ya sedekah jatuhnya, bukan zakat fitrah. Jadi dia harus hidup sampai maghrib gitu. Ada lagi seorang ibu-ibu yang hamil
ya kan? Menjelang maghrib itu udah mulus-mulus gitu. Sampai maghrib nggak keluar-keluar nih bocah. Diteriakin sama bidannya. Tong cepetan keluar tong. Ini mau sholat maghrib udah kelewatan ini kan gitu. Akhirnya setelah azan baru wah gitu kan. Nggak wajib zakat fitrah. Nggak wajib zakat fitrah. Karena kelewatan sholat maghrib. Jadi syaratnya apa? Harus 2 waktu. Dapat sebelum Syawal, berarti dapat Ramadan. Seseorang itu hidup di bulan Ramadan itu. Dan hidup di bulan Syawal. Walaupun cuma umurnya cuma sebentar umpamanya. Yang ibu-ibu hamil tadi itu mules sebelum maghrib. Kemudian melahirkan sebelum maghrib. Wah kan gitu lahir. Ternyata setelah maghrib anaknya ini wafat. Innalillah. Ya nak, kamu cuma sebentar aja. Bapak jadi harus ngeluarin zakat. Gitu katanya. Kata bapaknya. Padahal sebetulnya udah pingin banget gitu. Udah ngeluarin zakat kan gitu. Emang wajib. Jadi ukurannya apa? 2 waktu. Orang yang mengalami 2 waktu. Yaitu Ramadan dan Syawal. Ukurannya apa? Maghrib. Sebelum maghrib sampai setelah maghrib. Jadi supaya jangan salah paham ya. Nanti kalau ada umpamanya kita dibilang, Pak mohon maaf ini nggak wajib zakat fitrah. Kan dia hidup sampai bulan Ramadan. Kan gitu. Iya walaupun sampai hidup bulan Ramadan. Kan gitu. Nah, kalau sudah dikeluarkan zakat fitrah, terus pas bulan Ramadan itu wafat, ya sudah itu nanti jatuhnya menjadi sodakoh. Sudah diniatkan kan begitu. Ya. Itu kira-kira ya, itu syaratnya. Syarat seseorang yang wajib tadi itu. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal bagaimana? Ukurannya bukan umur manusianya, tapi ukurannya adalah hartanya yang mengendap. Itu yang kita kenal dengan haul. Harta yang mengendap selama 1 tahun. Jadi kalau tahun lalu, Ramadan tahun lalu itu kita punya duit, punya harta seukuran emas 85 gram. Berapa juta itu Pak sekarang itu? Hah? Ya kalikan 3 juta ya. Ya 200 sekian ya. 200 sekian. Nah yang menariknya emasnya itu bukan emas 24 karat. Kalau ukuran MUI yang kemarin difatwakan itu, dikeluarkan itu, emasnya adalah emas 14 karat. Emas 14 karat itu range harganya itu dari 800 sampai 1.300.000. Jadi kalau diambil rata-rata berarti 1,1. Ukurannya kapan? Ukurannya apa? Itu jual beli ketika 1 tahun dari tahun 2025 kemarin sampai sekarang. Itu diambil angka itu. Makanya muncullah angka rupiahnya 90 berapa kemarin ya? Saya lupa. Ini yang menurut MUI, nah ini dia angkanya. Maka angkanya itu keluar 91.680 sekian. Ya kita bulatkan aja 92 juta. Jadi Bapak dan Ibu punya harta 92 juta sejak Ramadan tahun lalu. Kemudian dengan tingkat fluktuasinya dan segala macamnya, terus pada tahun ini hartanya masih 92 juta, wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sebelum Ramadan kemarin, bulan Januari kemarin dapat jackpot duit 100 juta, ya kan? Kemudian dia punya harta itu kesimpan sampai sekarang Ramadan, apakah sudah wajib zakat mal? Belum. Karena apa? Karena ternyata belum mengendap selama 1 tahun. Itu yang kita kenal dengan haul. Jadi zakat itu wajibnya kapan? Karena 1 tahunnya itu. Ini. Walaysa fi mali zakat, fa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Syaratnya itu adalah
Tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Wah, ini udah langsung ditolak, ini alasan penolak zakat ya. Ini nanti ini pembahasannya agak ini lagi. Ya. Jadi yang belum mencapai 1 tahun itu belum zakat. Kalau tahun lalu uang emas atau uang kita itu nilainya 100 gram emasnya, tiba-tiba kemudian berkurang. Pas tahun ini ternyata nggak nyampe 85 gram. Maka ya tidak wajib zakat. Ya. Begitu sebaliknya tadi itu yang saya sampaikan. Ramadan tahun lalu kita belum punya uang 1 nisab. Nisab itu adalah batas harta maksimal sehingga kita batas harta minimal sehingga kita wajib mengeluarkan zakat. Maka tahun ini kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Kapan mulainya? Ketika kita sudah melampaui nilai nisabnya. Contoh, Januari kemarin kita sudah dapat emas umpamanya. Senilai emas itu 85 gram. Maka sejak itu kita harus sudah ingat bahwasanya mulai sekarang ini sudah harus wajib dikeluarkan zakatnya. Terus kapan dikeluarkan zakatnya? Nanti Januari tahun depan. Nah, itu kewajiban kita. Jadi bukan setiap puasa kita keluarkan zakatnya. Ya. Jadi Januari kemarin kita dapat 85 gram. Januari tahun depan dapat 85 gram lagi. Pas puasanya Februari ternyata berkurang. Jadi 80 gram. Apakah wajib zakat? Wajib ketika Januari itu. Harus dikeluarkan ketika Januari itu. Baru ingatnya pas puasa. Ya pas puasa itu silakan langsung keluarkan. Gak apa-apa. Gitu. Tapi tetap wajib. Karena sudah lewat 1 tahun. Jadi ada 2 syarat untuk zakat harta itu. Yaitu mencapai nisab. Yang kedua haul, sudah mengendap selama setahun. Tetapi terkait dengan zakat ini ada satu subjek zakat, sasaran zakat yang ternyata tidak terkait dengan haul. Yaitu zakat apa? Zakat pertanian. Iya, zakat pertanian itu enggak harus nunggu setahun baru dikeluarkan, enggak. Tapi setiap kali panen kan begitu ya. Nah, setiap kali panen yaumah hasadih gitu. Setiap hari dia dipanen pada saat itu langsung zakat. Cuman dia ada nisabnya kan begitu. Ada nisabnya itu sekitar 560-an. Kalau kita ini kan kita globalkan jadi 570 gitu. Gabah, kilogram gabah. Nah, kalau dijadikan padi 650-an kalau nggak salah. Nah, nanti silakan koreksi ya, sekitar itulah gitu. Nah, 650 langsung kita keluarkan. Jadi pada saat panen itu kita keluarkan. Nah, zakatnya. Nah, yang menariknya sekarang ini ada yang kita sebut dengan zakat profesi. Nah, ini kan segala hal yang kita hasilkan berdasarkan ayat tadi, segala hal yang kita hasilkan, ya, maka sabtum dan segala hal yang kita dapat dari bumi, ya, itu wajib kita infakkan, kita keluarkan infaknya, kita keluarkan zakatnya, ya kan? Ini kan infak, ini sedekah. Di dalam sedekah ada zakat. Kalau kita ngomong zakat, berarti itu sudah otomatis kita ngomong zakat, ngomong sedekah, sekaligus ngomong infak. Karena yang namanya zakat itu sudah pasti infak. Harta yang kita keluarkan, kan begitu. Nah, makanya kalimat yang dipakai di sini adalah anfiqu. Itu, karena dia masuk dalam kategori itu. Nah, dari dua jenis harta yang tadi pakai nisab dan haul, dan hanya pakai nisabnya saja tanpa harus nunggu haul, itu zakat profesi ini masuk yang mana, kan begitu. Dipakailah kias, analogi yang di dalam masalah usul fikih ini diambil untuk menjadi hukum.
Jadi kan dikiaskan begitu. Dikias itu maksudnya dianalogikan, dikiaskan. Ada yang sesuatu yang ini nggak ada nih di dalam nas ini. Tetapi yang ini ada di dalam nas. Tapi ini wajib zakat. Yang ini tidak ada di dalam nas, tapi sama dengan yang ada di dalam nas ini. Dari sisi ilatnya. Ilat itu dari sisi alasannya. Alasan kewajibannya. Contoh, kalau di Arab sana, yang wajib dizakatkan itu kan gandum. Ya kan? Tapi kalau di Indonesia kan gandum bukan makanan pokok. Ya makanan pokok adalah beras. Maka yang wajib kita keluarkan adalah ukuran beras. Nah, menyamakan antara beras dengan gandum ini, kesamaannya yang diambil itu apa? Yaitu adalah ilatnya, alasannya, alasan yang melekat padanya. Jadi gandum itu karena makanan pokok, di Indonesia makanan pokok, maka makanan pokok ini, beras ini menjadi wajib. Makanya beras hasil tanaman itu, beras itu menjadi wajib dizakatkan. Karena disamakan, kan gitu, dikiaskan. Nah, profesi ini dikiaskan kemana, kan begitu. Menurut Yusuf Qaradawi dan menurut ulama yang lain, itu bisa dikiaskan kepada 2 atau 3 sekaligus. Ini menarik ini. Bisa dikiaskan kepada 3 hal sekaligus. Yaitu yang pertama, dikiaskan kepada zakat harta yang namanya emas. Atau tijaroh. Dikiaskan dengan tijaroh. Yang ukurannya adalah emas. Jadi zakat perdagangan, perniagaan. Zakat perniagaan itu nisabnya adalah emas 85 gram dan haulnya ada selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau punya perdagangan, perniagaan, warung atau apapun juga dulu punya aset itu sekitar 85 gram, sekarang lebih dari 85 gram setelah setahun, maka itu wajib dizakatkan. Gitu. Nah, karena apa? Karena itu menghasilkan gitu, hasil usaha. Yang kedua, yang menariknya adalah kalau zakat profesi ini kan bukan berdagang. Gitu loh. Profesi ini adalah kerja, hasil usaha, jasa. Yang sifatnya apa jasa itu? Yaitu dia menyewakan tenaganya, kemudian dia diupah. Kalau dulu mungkin upahnya kecil kan begitu. Tapi kalau sekarang ada orang yang diupah, sekali diupah itu bisa besar. Langsung dapat gede. Bahkan melebihi penghasilan petani. Gitu. Yang menariknya kalau petani itu kan harus nunggu sampai 4 bulan. Bahkan ada yang 6 bulan. Bahkan bisa cuman bertani itu setahun sekali. Dan dia baru sekali panen langsung disuruh zakat kan begitu. Tapi kalau profesi kan menghasilkan setiap hari. Iya kan? Menghasilkan sehari, kerjanya bisa saja sehari, tapi bisa untuk mencukupi dia selama setahun. Petani bisa saja kerjanya itu lama, penghasilannya, kemudian dia untuk mencukupi selama setahun juga. Nah makanya di sini dikiaskan. Loh kalau gitu ini harus keluar juga dong. Gak adil rasanya. Para petani capek-capek kerja untuk nanam segala macamnya. Kemudian dia mengeluarkan zakatnya ketika panen. Masa ini orang yang profesinya cuman sebentar aja kerjanya, mungkin cuman coret-coret, bikin proposal segala macamnya, terus deal, terus jadi, terus dia dapat sekian, dia untung sekian, melebihi dari pendapatan seorang petani. Bahkan 1 tahun itu dia bisa mendapatkan sekian kali, kan begitu? Nah ini rasanya tidak adil. Kalau seandainya tidak dikeluarkan zakatnya, maka zakat profesi itu diwajibkanlah. Alasannya apa?
karena keadilan. Jadi asasnya adalah asas keadilan. Maaf, ini dia. Jadi alasan yang pertama adalah asasnya keadilan dan realitasnya. Kalau pada masa lalu, orang kaya itu identik dengan punya sumber-sumber faktor produksi, punya tanah luas, kan begitu ya, orang-orang dulu. Kalau orang kaya sekarang kan nggak perlu punya tanah luas, tapi dia punya simpenan, kerja profesional dari jarak jauh, kan begitu. Tapi dia menghasilkan, sampai-sampai dia bisa saja kerja dari Gunung Kidul, tapi gajinya dolar. Iya kan? Kan banyak sekarang begitu. Remote. Kerja jarak jauh. Gen Z sekarang kan begitu. Kerjanya dikirain ngerebahan aja di rumah aja kan. Tapi tiba-tiba dia punya duit. Bisa beli mobil. Bisa beli ini nih. Dikirain dia melihara tuyul kan begitu. Gak taunya bukan itu. Ternyata dia kerjanya remote kan. Dari jarak jauh kan gitu. Ya. Sementara kalau dulu kan itu nggak ada kerjaan-kerjaan kayak gitu. Dulu orang kalau nggak keluar dari rumah nggak dapat duit itu, nggak punya harta, harus masuk. Apalagi kalau yang dulu itu faktor kekayaan itu kaitannya adalah dengan tanah kan gitu. Nah, ketahuan itu yang kaya itu ketahuan kalau dia punya tanah sekian ditanamin apa kan begitu, punya kebun apa segala macamnya. Kira-kira begitu. Tapi kalau sekarang ini gimana? Ya punya kontrakan kan gitu, kontrakan banyak gitu. Kontrakan itu masuk dalam kategori apa itu kan gitu? Hah? Tijaroh. Tijaroh, niaga. Iya, usaha ya. Ya itu makanya nanti diambil dari kata-kata apa? Mimma kasabtum. Min thayyibati ma kasabtum. Jadi usaha-usaha kita. Tapi dikasihkannya dengan tijaroh nantinya jatuhnya. Kan gitu. Ya. Jadi ini yang perlu kita ini kan. Dan dihitung dengan selama 1 tahun. Ya. Ini alasan kenapa profesi itu menjadi wajib. Itu. Jadi ini ijtihad para ulama kontemporer terhadap penghasilan yang penghasilan itu ternyata melebihi dari penghasilan yang sudah ditetapkan seperti pertanian, termasuk tijaroh, perdagangan. Nah, dan yang lebih ini lagi ada yang mengkiaskan dengan rikas. Rikas itu nggak perlu kerja selama sebulan, tapi dia dapat gede bonus. Nah, bonus itu, bonus, hadiah dan segala macamnya itu gaji 13 itu masuk dalam kategori rikas. Rikas itu apa rikas? Rikas itu adalah harta yang terkonsentrasi di bumi, kemudian ternyata langsung mendapatkannya langsung gede, kayak tambang kan itu, barang tambang. Kalau sekarang orang nggak nambang, cuman dia duduk-duduk aja karena ada gaji ke-13 tiba-tiba ting transfer langsung masuk ke dalam rekeningnya. Gajinya tambah kan gitu gede. Kerja nggak dia sebulan? Enggak. Kan gitu. Tapi dia makanya itu dikiaskan dengan rikas. Nah, kalau dikiaskan dengan rikas, maka dia harus mengeluarkan zakat lebih besar lagi. Ya Ustaz ya. Rikas itu harus lebih gede. Nanti kaitannya dengan apa? Nanti kaitannya dengan ini yang dikeluarkan, kadar yang dikeluarkan. Kalau ukuran kadar yang dikeluarkan itu berupa dari nisabnya emas dan perak, ya zakatnya zakat urudut tijaroh atau tijaroh perdagangan, maka 2,5%. Tapi kalau dikiaskan dengan pertanian, maka dia kadarnya apa? 5%.
5%-nya itu apa? Kalau dia susah payah, butuh disirami, ada biaya produksi segala macam. Tapi kalau sawah tak ada hujan, ya nggak perlu pakai ngeluarin biaya produksi, itu zakatnya kadarnya 10%. Gitu. Itu Ustaz ya. Itu 10%. Ini sebetulnya harusnya Ustaz Iwan ini, ada Ustaz Iwan ini. Yang oh minggu depan insya Allah, Masya Allah. Nah, nanti dipertajam lagi. Jangan bosan-bosan ya Bapak dan Ibu ya. Ini kita langsung nanti. Tapi kalau dia dikiaskan dengan rikas, ya, maka itu harus dikeluarkan 20%. Gede. Ya. Jadi kalau dapat gaji terus hadiah, bonus hingga gaji ke-13 itu dianggap rikas, itu harus lebih gede, 20%. Nah, yang menariknya itu tadi adalah mengenai profesi itu dikiaskan kemana yang lebih tepatnya, kan begitu. Nah, kalau berdasarkan fatwa dari MUI, ya, fatwa MUI ini, zakat profesi itu wajib dikeluarkan jika penghasilan halal mencapai nisab. Ya, kalau di sini nisabnya itu setiap kali menerima penghasilan, nisabnya itu kadarnya adalah 85 gram. Kemudian pengeluarannya kapan? Pembayarannya setiap kali menerima penghasilan. Jadi nggak menunggu 1 tahun haul. Tapi pendapatannya per bulan itu kalau diakumulasikan selama setahun, maka dia sudah mencapai 85 gram emas. Gitu. Jadi emas hartanya itu, penghasilannya itu setara dengan 85 gram emas. Kalau yang tadi kita hitung itu setara dengan ini 92 juta setahun, ya. Jadi dia memperoleh penghasilan 92 juta setahun, maka setiap dia mendapatkan penghasilan per bulannya, dia keluarkan 2,5%-nya. Begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini tadi alasannya. Alasan kenapa adanya zakat profesi. Nah. Yang pertama adalah asas keadilan dan realitas. Kemudian tidak harus dimiliki selama 1 haul, 1 tahun. Jadi tadi profesi kan bulanan gitu, dicicil bulanan. Jadi selama sebulan itu dihitung berapa dia mendapatkan, maka dikeluarkan zakatnya. 2,5%-nya keluarkan. Orang kaya wajib berzakat. Maka atas dasar inilah makanya wajib zakat profesi. Nah, kemudian ini melihat dari sumbernya, zakat profesi itu sumber zakatnya ini adalah dari pendapatan. Ya. Begitu nerima dan honor, gaji dan honor langsung dipotong zakatnya. Kalau di PNS sekarang itu kalau nggak salah ada ya Ustaz ya. Pak Bambang kemarin itu gimana Pak? Ada zakat nggak di itu? Ada yang motong nggak PNS? Nggak langsung ya? Tergantung instansinya ya. Nah, tergantung instansi. Ada yang langsung potong, ada yang nggak gitu ya. Kayak DKI kayaknya kalau dia nggak salah potong ya. Potong DKI. Begitu ya Bapak dan Ibu, rahimakumullah. Sumber zakat di sini persoalannya yang berkembang itu kalau menurut Yusuf Qaradawi ini adalah bila pendapatan seseorang itu sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukan kotornya. Kira-kira begitu. Baik, itu sumber zakatnya. Nisab zakat profesi tadi sudah kita sampaikan. Ya, dia sama dengan nisab zakat pertanian ataupun disamakan juga dengan nisab zakat emas. Kemudian
Kalau harta, kadar harta yang dikeluarkan tadi sudah kita sampaikan, itu minimal adalah 2,5%. Kalau kerjaannya gampang, nggak perlu susah-susah, maka minimal 5%. Kalau yang betul-betul gampang banget dapat duitnya itu, nggak perlu susah payah, 20%. Itu rikas. Nah, terus waktu pengeluaran zakatnya kapan? Yaitu waktu dia menghasilkan. Ya, dia dapat itu. Langsung dikeluarkan. Kira-kira begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang disampaikan oleh narasumber kita syarat dengan ilmu dan pengetahuan. Dan selanjutnya bagi para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebentar ya. Yang terdekat dulu ya, mohon maaf. Jadi ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya kalau gini kan bisa bertanya Pak Ustadz. Kalau MC gak bisa bertanya. Pak Ustadz, sering kita melihat bahwa suami istri itu kan pada bekerja. Istri mendapatkan hasil, suami mendapatkan hasil. Berarti walaupun istri mendapatkan hasil, tetap suami menafkahi Pak Ustadz ya. Wajib menafkahi ya, tetap menafkahi walaupun istri udah. Iya. Nah, di sini pertanyaan saya, suami istri bekerja, suami tidak bekerja. Padahal ukurannya bekerja itu kan termasuk jihad. Nah, kalau suami tidak bekerja, yang bekerja itu istrinya, itu termasuk kategori apa Pak Ustadz? Itu hukumnya apa Pak Ustadz? Iya. Itu berarti gak ada jihad sama sekali dong suami itu. Terima kasih. Langsung dulu ya. Langsung aja Pak ya. Langsung jawab aja dulu ya. Takut lupa. Baik, terima kasih Pak Haji Gofur. Memang satu sisi dilematis ya. Karena ini keluarga suami istri dalam satu kondisi tertentu ternyata suami tidak bisa punya penghasilan, kemudian istrinya masih punya penghasilan. Nah, bagaimana hukumnya suami memakan harta dari istri? Berarti kan ini pemindahan harta dari istri kepada suami. Kan tadi sudah kita gambarkan konsep perpindahan harta di dalam Islam itu kan ada yang namanya tadi itu infak, ya, dalam bentuk infak zakat, infak sodako dan zakat. Kemudian ada yang namanya muamalah. Muamalah itu jual beli, sewa menyewa, utang piutang, qardul hasan, terus masuk di dalamnya juga rohon itu gadai, ya masuk di dalamnya gadai, terus hiwalah, LC ya, apa itu LC itu utang ya, yang leasing itu kalau ekspor impor ya, LC, letter of credit ya, letter of credit ya, LC maksudnya, bukan LC, LC ya, hiwalah ya, hiwalah gitu, dan banyak yang lain termasuk wadiah kan gitu. Nah, terus ini kategori apa kan begitu, suami istri yang begini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dalam Islam itu tidak kaku ya istilahnya. Apakah suami boleh makan dari penghasilan istri? Boleh, selama istrinya memberikannya dengan ikhlas kan begitu. Iya, beda dengan omongan orang ya. Ini kaitannya nanti ada dua ini, jangan salah paham. Ini suami dan istri mereka berdua, tapi ada pihak lain yang ngomporin, keluarganya, mertuanya atau segala macamnya kan gitu, termasuk saudara-saudaranya ataupun tetangganya ataupun yang lainnya. Nah, yang jadi masalah itu yang dua tadi itu aja. Karena transaksi yang terjadi antara dua pihak itu kan akad. Iya kan? Transaksi yang terjadi antara dua pihak adalah akad. Nah, dalam hal ini suami ternyata kebetulan lagi pailit, terus di cover oleh
istri. Nah, istrinya udah ngomong. Kalau udah ngomong berarti sudah transaksi. Berarti sudah melakukan akad. Kalau sudah melakukan akad, apa namanya? Infak, sodakoh, dan zakat tadi itu kan besar konsep besarnya. Di dalam infak itu tadi ada yang wajib, yaitu namanya nafkah. Apakah ini termasuk dalam kategori wajib? Tidak. Bukan nafkah. Jadi bukan istri menafkahi suami, enggak. Yang ada adalah bukan sodakoh. Bukan sodakoh. Iya, nah, jadi itu masuknya dalam kategori hibah, pemberian. Tapi kadang-kadang ada istrinya yang ngomong dalam hati, udah ini sedekah lah kan gitu. Berarti suaminya dianggap apa? Kalau yang sedekah itu fakir kan gitu. Emang fakir karena dia pada saat itu kerja nggak ada, penghasilan nggak ada, dia duit juga nggak ada buat makan, dia numpang sama istri, kira-kira begitu. Nah ini kita pilah-pilahnya. Nah, tadi apa Pak? Ya kalau akadnya membantu penghasilan suami gimana kan begitu? Ya tadi itu hibah tadi berarti masuknya. Jadi seru gitu. Enggak. Jadi itu kaitannya seperti itu. Dengan catatan memang kondisinya sudah diusahakan, dia tidak bisa keluar dan segala macam, jatuh pilot, dan sehingga dia terpaksa harus menahan diri. Nah ini yang menarik sekali Bapak dan Ibu rahimakumullah. Itu kan kaitannya dengan bukan jodoh, kehormatan ya, kehormatan diri. Bukan. Kalau nasib itu ya memang udah takdir gitu ya. Tapi kehormatan diri itu artinya izzah, yang memang dianjurkan di dalam Islam itu yang berkewajiban itu ya laki-laki. Makanya muncullah ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang memegang otoritas di dalam rumah tangganya, keluarganya, ya. Karena itu apa? Dia punya kewajiban untuk menafkahi. Sementara istri, kalau dia punya usaha menghasilkan segala macamnya, yaitu buat dirinya sendiri. Wajib dia zakat, ya zakat atas nama dirinya sendiri, dia zakat dia, gitu. Jadi bukan zakat ini. Tapi kalau dia memberikan kepada suaminya, dia ngomong ini sedekah dari saya. Apalagi kalau dia ngomong zakat dari saya, wah itu masalah tadi itu. Nggak pas kayaknya, rasanya nggak pas kan begitu ya. Mudah-mudahan aja dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai sebuah kebaikan. Karena apa? Karena di dalam Islam pun kalau yang namanya hibah atau hadiah itu juga ada hitung-hitungannya kan begitu ya. Hibah kan itu kan kalau kita ngasih seseorang ini ikhlas aja gitu, nggak kita anggap sedekah, itu juga berpahala kan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu. Mungkin sudah bisa menjawab ya Pak ya. Sudah menjawab ya. Cuman ya kita kan tidak tahu persoalan ininya ya. Kita cuman dilihat sebaiknya kita menahan diri karena itu terkait dengan muruah ya, marwah dari seseorang. Kita dilarang untuk membicarakan ataupun segala macam mengkritisi terkait dengan marwah orang lain itu gitu. Makanya kita dilarang sekali. Kata Nabi kan, ya Ustadz, orang itu memang keadaannya begitu. Nah itu namanya gibah kan gitu. Ya kata Nabi kan begitu. Dia memang gimana ya Rasulullah? Gimana kalau memang orang itu memang kenyataannya pada kenyataannya ya memang dia keadaannya begitu gitu, kelakuannya begitu, ini kondisi begitu. Itu namanya gibah. Ya. Terus kalau yang tidak sesuai dengan yang diomongin, itu namanya fitnah. Ya kira-kira begitu. Nah makanya itu namanya ya marwahnya ya. Nah makanya kita harus hati-hati ya. Tapi kalau untuk mengambil kebijakan
itu dibolehkan disampaikan kepada yang berhak. Contohnya ini panitia zakat, ini ingin bagi-bagikan kan begitu. Terus ada yang mengadu, dia kondisinya begini-begini sebetulnya. Terus ada lagi lisan aku di sini nih. Maka dari masing-masingnya ini dijadikan pertimbangan, masukan boleh. Nah, walaupun itu kan sebetulnya gibah kan itu, tapi dibolehkan karena ada 6 hal yang dibolehkan gibah itu. Ya, salah satunya tadi kepada yang mengambil kebijakan itu dibolehkan untuk menerima informasi-informasi itu dalam rangka untuk akurasi supaya jangan salah ngasih nih kan begitu. Karena kalau salah ngasih kan berbahaya kan gitu ya. Menimbulkan fitnah lagi nanti, menimbulkan macam-macam kan. Makanya itu perlu informasi dari pihak-pihak terkait, terutama kepada yang bersangkutan kan gitu. Kira-kira seperti itu, Bapak. Terus kalau tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, konteksnya mungkin diskusi aja ya Pak Ustadz ya. Itu tadi kan diurutan sesuai dengan lingkup besarannya itu kan infak, sedekah, zakat. Saya kalau diurutkan seperti ini malah jadi bingung Ustaz. Karena ketika ngomong kita sedekah yang non materinya di mana? Karena kalau kayak saya melihatnya sedekah itu ada yang material dan ada yang non material. Kalau yang infak itu kan saya anggapnya sebagai sedekah yang material. Nah, sedekah kemudian ada yang material dan non-material. Yang material adalah infak, kemudian ada zakat. Yang infaknya sunnah, yang zakatnya wajib. Artinya ketika kalau yang paling besarannya adalah infak, saya nggak nemu untuk yang non-materialnya mau ditaruh di mana gitu Ustaz. Jadi saya memahaminya sebagai bahwa sedekah itulah yang lingkupnya yang paling besar. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ngomongin nisab. Nisab itu yang tercantum di situ apakah menjadi angka acuan atau baru contoh Ustaz? Yang tadi ditampilkan. Karena kalau harga emas 24 karat itu sekarang udah 3 juta lebih Pak. Jadi kalaupun 1 tahun itu nisabnya bisa sampai 240 juta. Itu salah ketik juga Pak Ustaz, mohon maaf. 24 karat. Artinya ini menjadi angka acuan atau cuma contoh? Terima kasih Pak Ustadz. Yang ini dulu kita bahas dulu ya. Nisabnya ini fatwa MUI yang keluar, fatwa MUI 2003. Kemudian surat ketetapan dari Basnas mengeluarkan juknisnya. Ya, juknisnya itu adalah harga emas yang 14 karat. Bukan yang 24. Ya, 14 karat. Bukan yang 24. Karena kebanyakan kita orang-orang memakai emas yang ukurannya 18 gitu ya. 16, 14. Paling rendah. Minimal yang 14. Itu yang diambil. Yang 14 karat. Jadi emas yang ditabung, yang dipegang, itu sampai 85 gram itu karatnya yang 14. Bukan yang LM. Justru yang LM berarti kan yang lebih bagus kan begitu ya. Itu memang betul-betul untuk nyimpan kan itu. Nah, sedangkan yang untuk nyimpan harian aja yang dipakai emak-emak itu kan rata-rata itu kan semuanya itu 14 karat rata-rata yang inilah yang sederhana gitu ya. Nah, kira-kira karat rendah. Nah, maka diambillah ini. Jadi besarannya itu yang 14 karat tadi itu. Oke, itu ya. Ini adalah fatwa. Sekali lagi, kalau yang namanya fatwa boleh diikuti dan boleh tidak. Kalau bapak-bapak mau mengacu, aku mau mengacu kepada LM yang 24 karat. Monggo silahkan. Berarti harus punya harta bukan 92 juta, tapi 200-an, 280-an. Nah, gitu. Ya. Itu kalau LM. Terus yang kedua, apa tadi? Sedekah yang lebih besar daripada infak. Begini, kalau sedekah memang ada sedekah yang non material. Infak juga ada yang non material. Ada yang non material, tapi ini jarang terungkap.
Ya. Kalau sedekah itu memang mengharapkan mengharapkan balasan langsung dari Allah dan dia niatkan sedekah. Contoh tabassumu kali wajhi akika kan, senyum itu kan sedekah kan itu. Apakah itu termasuk infak? Kalau di dalam kategori itu tadi sudah saya kasih contoh punya rumah dikasih ke anaknya, kamu pakai, tapi nanti kalau kamu udah punya rumah sendiri, rumah itu balikin kepada papa maunya gitu, kepada ayah kan itu. Jadi dia cuman hibah, bukan ngasih hibah secara gelondongan materialnya, tetapi cuma manfaatnya. Jadi ada namanya hibah manfaat, pakai aja, gitu. Kan suka gitu ya, udah pakai aja, gitu. Jadi itu bukan dimasukkan dalam kategori sedekah. Contoh, kalau meminjam tetangga, kita kasih, itu masuk dalam kategori apa? Sedekah? Enggak. Gotong royong. Hibah manfaat. Gitu. Tapi kalau diniatkan kepada Allah, maka jadi sedekah jadinya. Gitu loh maksudnya. Jadi infak itu ada infak yang non material juga, ya, yang dianya itu secara cuma-cuma tanpa harus diikrarkan sebagai sedekah. Gitu. Tapi kalau sedekah itu sudah pasti dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun dari infak yang besar menjadi sedekah. Nah, jadi sedekah ada sedekah materi dan ada sedekah non materi. Gitu. Infak juga ada. Gitu. Infak secara besarnya ini ada yang materi dan ada yang non materi. Yang tadi saya sampaikan tadi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, cuman di dalam Islam karena ini kaitannya dengan masalah kita ikhlas kepada Allah, reda Allah yang kita harapkan, maka semuanya itu masuk dalam kategori sedekah yang bisa kita ini kan. Padahal ada juga yang kita kasih cuma-cuma atau kita bantu cuma-cuma. Orang dorong mobil, dia nggak niat sedekah, dia niat bantu. Kalau niat bantu kan jatuhnya menjadi hibah. Tapi hibahnya adalah hibah manfaat. Kira-kira begitu. Mungkin itu ya Pak ya, bisa menjelaskan. Ya nanti silakan nanti di ini lagi terkait dengan ini mungkin saya juga salah, nanti saya juga bisa nanti koreksi lagi. Tapi yang saya pelajarin kira-kira seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Cukup Ustaz, alhamdulillah. Mungkin selanjutnya ditutup dengan doa Ustaz. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita selesaikan kajian ini dengan menutup doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya sama-sama sudah sharing mendapatkan manfaat dan bisa menjadi bekal buat kita semuanya dan Allah berikan pencerahan buat kita semuanya. Nas'alullah al-ijabata bi salawat bima qara'nahu minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa radallahu an kulli sahabati rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafar wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala aiban illa satarta wala maridan illa syafaita wala jahlan illa 'allamta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya lakaridun illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
Ghaffar ya Azizu ya Ghaffaru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.